액션 let's go 저 건물을 찾으러 Naskah akademik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 11 adalah naskah yang berisi hasil penelitian atau kajian hukum dan lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan atau ilmiah sebagai dasar penyusunan rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah atau kota. Dengan kata lain, naskah akademik merupakan landasan ilmiah dan konseptual dalam proses legislasi, berfungsi sebagai instrumen analitis untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara rasional, sistematis, dan berbasis data serta metodologi yang dapat diuji secara akademis. 1. Halaman awal berisi judul, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. 2. Pendahuluan. Bagian ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaatnya. 3. Tinjauan pustaka. Di sini kita bahas teori-teori yang relevan dan juga hasil penelitian terdahulu. 4. Metodologi penelitian. Menjelaskan jenis penelitian, cara pengumpulan data, dan teknik analisisnya. 5. Pembahasan. Bagian inti dari tulisan. Disinilah kita menganalisis data dan menjawab rumusan masalah. 6. Penutup, berisi kesimpulan dari hasil analisis dan saran untuk ke depan. Daftar pustaka dan lampiran, berisi semua sumber yang digunakan dan dokumen pendukung lainnya jika ada. Fenomena praktik rentenir dan bank keliling telah menjadi persoalan yang meresahkan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan kawasan urban yang tingkat literasi keuangannya masih rendah. Masyarakat kerap terjebak dalam lingkungan utang dan dengan bunga tinggi yang membebani, sehingga memperparah kondisi ekonomi rumah tangga. Lebih ironis lagi, praktik rentenir ini kerap disamarkan dengan mengatasnamakan koperasi. Pelaku rentenir menyebut usahanya sebagai koperasi simpan pinjam untuk menarik kepercayaan masyarakat, padahal mereka tidak memenuhi prinsip dasar maupun legalitas koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara koperasi yang sah dengan praktik ilegal menjadi salah satu faktor utama penyebaran rentenir berkedok koperasi. Oleh karena itu, regulasi yang tegas dan komprehensif dibutuhkan untuk menanggulangi persoalan ini, sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. B. Maksud dan tujuan. 1. Merumuskan dasar hukum penanggulangan praktik rentenir dan bank keliling ilegal. 2. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari praktik pinjaman ilegal berbunga tinggi. 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang koperasi yang sehat dan sah secara hukum. 4. Mendorong peran aktif pemerintah dalam menyediakan akses pembiayaan yang legal, aman, dan adil. C. Metode penyusunan. Naskah akademik ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif melalui kajian literatur peraturan perundang-undangan, empiris dengan mengacu pada data lapangan, laporan media, dan studi kasus. Komparatif melalui studi terhadap kebijakan di negara lain dalam menangani praktik rentenir. 1. Maraknya praktik rentenir dan bank keliling berbunga tinggi yang menjebak masyarakat. 2. Rendahnya literasi keuangan masyarakat, termasuk pemahaman tentang koperasi. 3. Tidak adanya pembatasan yang jelas terhadap aktivitas pembiayaan non-formal yang merugikan. 4. Rentenir menyalahgunakan nama koperasi untuk menyamarkan praktik ilegal. 5. Lemahnya pengawasan terhadap koperasi ilegal atau palsu. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana merumuskan ketentuan hukum yang membedakan koperasi sah dengan praktik rentenir ilegal. 2. Instrumen hukum apa yang dapat digunakan untuk menindak rentenir berkedok koperasi. 3. Bagaimana strategi pemerintah dalam melindungi masyarakat dari jerat pinjaman berbunga tinggi. C. Tujuan pengaturan.
1. Memberikan batasan hukum yang jelas antara koperasi dengan praktik ilegal. 2. Melindungi masyarakat dari praktik pinjaman berbunga tinggi dan menyesatkan. 3. Meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat tentang layanan keuangan yang sah. A. Filosofis. Perlindungan terhadap masyarakat dari eksploitasi ekonomi merupakan amanat Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penanggulangan praktik rentenir merupakan bagian dari keadilan ekonomi. B. Yuridis. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 4. KUH Perdata, khususnya pasal tentang perjanjian pinjam-meminjam. C. Sosiologis. Praktik pinjaman rentenir kerap memanfaatkan situasi darurat dan rendahnya literasi masyarakat. Dampaknya menciptakan ketimpangan ekonomi, konflik sosial, dan ketergantungan utang yang sistematik. 1. Definisi dan klasifikasi koperasi yang sah. 2. Identifikasi karakteristik praktik rentenir dan bank keliling ilegal. 3. Larangan dan sanksi terhadap praktik pinjaman ilegal berkedok koperasi. 4. Ketentuan pembentukan dan pengawasan koperasi. 5. Mekanisme pelaporan dan perlindungan korban praktik rentenir. 6. Peran pemerintah dalam menyediakan solusi pembiayaan legal seperti Koperasi Merah Putih, BUMDes, dan lain-lain. A. Definisi koperasi. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Prinsip-prinsip koperasi. 1. Keanggotaan sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan demokratis. 3. Partisipasi ekonomi anggota. 4. Otonomi dan kebebasan. 5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi. 6. Kerjasama antar koperasi. 7. Kepedulian terhadap komunitas. C. Karakteristik rentenir dan bank keliling ilegal. 1. Tidak berbadan hukum. 2. Tidak memiliki struktur organisasi koperasi. 3. Tidak ada transparansi biaya dan bunga. 4. Tidak menjunjung asas kekeluargaan. 5. Mempraktikkan bunga harian tinggi dan penagihan yang intimidatif. Untuk strategi penanggulangannya, 1. Penegakan hukum, sanksi administratif dan pidana bagi pelaku rentenir ilegal. 2. Peningkatan literasi keuangan, edukasi tentang koperasi sah, bahaya rentenir, dan akses pembiayaan legal. 3. Penguatan koperasi resmi, dukungan terhadap koperasi sah yang memenuhi prinsip dan perizinan. 4. Pelaporan dan perlindungan, pembentukan pos pengaduan masyarakat dan pelibatan desa atau kelurahan. 5. Kebijakan alternatif, pengembangan program kredit mikro berbunga rendah melalui lembaga resmi. Penyusunan peraturan perundang-undangan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab keresahan masyarakat terhadap praktik rentenir dan bank keliling ilegal. Regulasi yang kuat dan partisipatif tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk memilih jalur pembiayaan yang adil, aman, dan bermartabat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan terbentuknya ekosistem pembiayaan mikro yang sehat dan koperasi yang benar-benar menjadi soko guru perekonomian rakyat. Saat ini banyak orang yang tergoda dengan tawaran pinjaman cepat tanpa jaminan dan proses mudah. Tapi hati-hati, tidak sedikit di antaranya adalah rentenir yang mengaku-ngaku sebagai koperasi. Nah, supaya kita tidak tertipu, ada beberapa aturan yang sebaiknya diterapkan
sebelum lembaga keuangan boleh masuk ke lingkungan kita. Yang pertama, pastikan lembaga tersebut memiliki izin resmi dari pemerintah, seperti dari Kementerian Koperasi atau OJK. Jangan mudah percaya hanya karena ada tulisan koperasi di spanduk atau di brosur. Nah, yang kedua adalah koperasi yang asli itu biasanya memiliki sistem keanggotaan. Artinya, warga ikut menjadi anggota dan punya hak suara dalam pengelolaan koperasi. Kalau mereka hanya datang memberi pinjaman tanpa melibatkan keanggotaan, nah maka itu patut dicurigai. Lalu apa yang ketiga? Sebelum mulai menawarkan jasa, lembaga keuangan harus melapor dan minta izin kepada RT, RW, atau kepala desa, serta melakukan sosialisasi terbuka di masyarakat. Ini penting supaya semua orang tahu dan bisa menilai secara bersama-sama. Yang keempat, semua informasi soal bunga, denda, dan cara pembayaran haruslah jelas dan tertulis, bukan hanya dijanjikan secara lisan. Dengan aturan ini, kita bisa menjaga lingkungan kita dari jeratan utang yang tidak sehat dan hanya menerima jasa dari lembaga keuangan yang memang benar-benar aman dan terpercaya.